Selamat sore untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu datang. A lot of familiar faces, banyak muka-muka lama dan muka-muka baru. Jadi acara ini sebenarnya settingnya lebih talk show, jadi kita lebih casual. Sebelum kita mulai dengan talk show-nya, jadi seperti yang Pak Reza jelaskan, untuk hari ini kita akan membahas soal harmonize exploring the intersection of design and acoustic. Dalam acara ini ada dua speaker utama. Yang pertama adalah spesialisnya, yaitu Bapak Herwin Gunawan. Yang belum tahu Pak Herwin Gunawan, beliau adalah lulusan Mechanical Engineering Universitas Trisakti, Master Degree Building Physics Engineering ITB. Kemudian beliau adalah seorang Architectural Acoustic Building Acoustic Sound Consultant, Lighting and Lighting Design Consultant, Building Thermal Energy Modeling Consultant, Audio Visual Technology Design Consultant. Dan beliau memiliki Certified LEED GA, kemudian juga WELL AP. Mungkin yang ada yang tahu, itu adalah sertifikasi dari sertifikasi global. Kemudian yang kedua, the next one is Gilles Marino. He's an experienced professional with 21 years of expertise in construction industry across Asia, having worked in China, Singapore, and also currently resides in Hong Kong. And then he's overseeing operations in 10 countries across APAC region, and also serving as a managing director of South Asia for Clestra, based in Hong Kong. So Gilles basically drives the business growth and expands Clestra's dealer network in South Asia. He's also leading a multicultural teams to execute complex construction projects and building successful partnerships with clients to contribute their success. So without further ado, please welcome Pak Herwin and Gilles. Selamat sore semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya sekali lagi, nama saya tuh Herwin Gunawan ya. Nah, mungkin kita langsung ya kelihatan ya. Oke, jadi judul topiknya hari ini adalah harmonize exploring the intersection of design and acoustic. Nah, jadi karena dikasih topik seperti itu, saya nyari-nyari di Google, ketemu bukunya judulnya The Architect and by Acoustician, yang ngarang Robert Appel di tahun 1998. Dia ngajar arsitektur di City College of New York. Jadi
buku ini mungkin untuk mengencourage ya, bahwa perlu ada kerjasama antara arsitek dan akustisi. Terus sedikit tentang akustik journey saya tuh dengan main gitar, jadi dari SMP udah main gitar, terus SMP juga saya mulai bisnis kecil-kecilan, sewain sound system dan lighting untuk acara ulang tahun di rumah-rumah anak-anak, teman-teman gitu ya. Setelah itu saya juga seorang audiophile, jadi ya ini foto yang di tengah ini speaker horn, mereknya Kesaro, speaker langka lah ya. Kemudian saya sebagai akustik konsultan sudah melakukan penelitian dan publication. Nanti di sebelah saya yang foto nomor 4 itu namanya Leo Beranek. Itu tokoh akustik dunia yang paling terkenal lah ya, bukunya ratusan, dan beliau juga yang bikin usulan kalau email tuh misalnya heroin alpha integrat, jadi yang beliau yang ngasih usulan akeong itu Beranek ini. Dan yang terakhir saya di tahun 2020 saya menjadi well building sound concept advisor, jadi kita merumuskan rating suara yang sehat di sebuah bangunan. Kemudian apa itu akustik? Jadi apa itu akustik? Ya ini cabangnya banyak ya. Jadi mungkin yang kita sering temuin di sehari-hari, mungkin ya sebagai desainer, di sini ada arsitektural, terus ada hubungannya dengan akustik, jadi room and theater akustik, kemudian ada hubungan dengan visual art, kadang-kadang ruangan yang dibikin untuk pertunjukan musik atau untuk memutar kembali musik. Kemudian di sini ada alat-alat musik, mungkin nggak ada hubungan. Nah, antara akustik, arsitektural, dan komunikasi itu hubungannya speech ya. Jadi kayak sekarang ini kan kita ngomong atau kita di ruang meeting juga kita perlu ngomong. Kadang-kadang di sebuah kebanyakan yang terjadi itu di rumah ibadah. Rumah ibadah sering sekali speech-nya nggak akan bertahan. Terus ada lagi hubungan akustik dengan psikologi, mungkin dengan dengan suara aja kita tahu seseorang lagi marah atau seseorang lagi senang, itu hubungannya dengan psikologi. Ada juga hubungan dengan biologis atau fisiologi, misalnya kalau terlalu berisik kuping sakit dan sebagainya. Jadi ini hubungannya dengan ini. Jadi cukup luas karena menurut penelitian mata dan kuping merupakan indera yang paling penting. Jadi untuk menjadi seorang arsitek yang bisa mendengar ya, tadi kan dibilang arsitek sedikit tuli. Jadi supaya arsitek belajar mendengar, jadi mesti mulai memperhatikan suara-suara yang ada di ruangan. Misalnya contohnya, ntar pulang ke rumah bisa testing, ngomong sendiri di ruang tamu, ngomong sendiri di kamar mandi. Kita bisa rasain suara di setiap ruangan itu berbeda. Suara kita sendiri akan berbeda di ruangan tersebut. Jadi itu yang membedakan. Jadi setiap ruangan punya akustik signature. Ya, jadi gimana kita mendesain suara yang enak. Jadi kalau biasanya kalau arsitek atau interior mendesainnya ruangannya enak, tapi suaranya seperti apa? Nah, itu yang mungkin kalau udah sering latihan, itu akan terbentuk insting untuk mendesain suara. Oke, itu sedikit backgroundnya. Kalau kita udah bisa mendengar, yang kedua adalah belajar untuk memvisualisasi suara di kepala kita. Kadang-kadang
suara tuh kalau kita dengar, kalau kita nggak visualisasikan agak sulit. Jadi kita harus belajar memvisualisasikan. Yang terakhir yang tadi saya bilang, gimana kita mengkomposing suara di sebuah space. Jadi pertama, kalau ngomong akustiknya ada 4 hal yang penting. Pertama adalah akustik energi. Ini yang biasa disebut desibel. Di sebelah kiri ini desibel. Tapi desibel bukan apa namanya, satuan atau besaran fisika. Desibel itu hanya lambang rating sebuah suara. Yang fisikanya adalah Pascal. Jadi desibel adalah perwakilan dari Pascal. Jadi suara yang kita dengar sebenarnya mulai dari 0,0002 Pascal sampai dengan 200 Pascal. Ini dilogaritmakan menjadi namanya desibel. Jadi kalau 30 desibel tambah 30 desibel jadi berapa? 60. Itu masih salah. Karena kita harus melogaritmakan. Jadi logaritma 30 plus logaritma 30 sama dengan itu kira-kira 33 desibel. Ya, jadi hati-hati, kadang-kadang orang berpikir aritmatik. Nah, ini di sebelah kanan studi kami di Jakarta International Stadium, di mana kalau Bruno Mars lagi konser mengganggu seberapa pengaruhnya terhadap lingkungannya. Jadi ini acoustic power ya. Yang sini merah, di sini ada mappingnya berapa, kemudian oranye, kuning dan sebagainya. Yang kedua, tadi kan energi ya. Yang kedua adalah frekuensi. Nah, ini frekuensi yang sebelah kiri ini adalah jadi kita bisa mendengar 20 sampai 20 ribu Hz. Di atas itu udah susah, di bawah itu udah susah. Jadi kuping kita bisa mendengar. Dan kalau di musik nih ada range-nya untuk suara vokal, dia berapa, wanita berapa, dan seterusnya. Nah, di sini ada definisi warna suara. Misalnya warm, suaranya warmnya, atau suaranya kasarnya, atau suaranya cemprengnya, itu semua ada hubungan dengan frekuensi. Jadi kalau kita ketemu suara, suaranya mendem ya, itu pasti hubungannya dengan frekuensi. Tadi kalau kita ngomong berisik, itu hubungannya sama desibel. Tapi kalau hubungannya mendem atau cempreng, itu hubungannya dengan frekuensi. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah panjang gelombang. Jadi ini yang sebelah kiri ini panjang gelombang, misalnya segini. Tapi kalau dikali 2 oktav ini, jadi misalnya di sini 440 A ini. Kalau 200, kalau A satunya lagi, kalau yang main musikalnya, yang A satunya lagi adalah ini. Jadi dia gelombang ini dibagi 2. Jadi oktav begitu itu sampai ke 20.000. Dari proporsional dari oktav itu membentuk warna timbre, warna suara. Jadi warna suara saya, warna suara Nusara, itu kita sebutnya timbre. Itu terdiri dari frekuensi. Yang ketiga, akustik yang hubungannya dengan waktu. Jadi misalnya saya bicara di sini, speakernya di atas. Mungkin yang duduk dekat saya mungkin bisa dengar suara saya langsung, tapi dengar juga dari atas. Itu ada pada perbedaan waktu. Jadi itu yang namanya temporal. Nah, ada juga misalnya kalau kita ngedesain auditorium, ruangannya besar, itu juga suara langsung, terus kemudian mantul-mantul, terus yang pendengarnya dengar waktu yang 0,3 detik kemudian atau
satu detik kemudian, itu namanya reverberation time. Nah, ini saya kasih contoh ya. Di sini ada sebuah ruangan dengan volume ruangan 287 meter kubik, luas permukaannya adalah 400 meter persegi. Nah, desain 1 peredamnya banyak, desain 2 peredamnya mungkin sedang, desain 3 peredamnya minim ya. Nah, gimana suara ceramah? Sound is not just an air vibrating. Sound means feelings. It refreshes our minds, soothes our hearts. It can make us happy or sad or excited. Nah, kalau yang 1,6, Sound is not just an air vibrating. Sound means feelings. It refreshes our minds, soothes our hearts. Makes us happy or sad. jadi mungkin yang kalau kita disuruh ngedesain auditorium suaranya seperti ini, udah selesai dimarahin ya. Tapi kalau di sini jelas ya suara. Also is essential. Tapi untuk suara band enak nggak? Atau suara orkestranya enak nggak? Kalau misalnya untuk konser hall. Nah, kalau konser hall kita dengar yang ini. Jadi kalau mungkin kalau musiknya makin ramai, terus cukup panjang tiap nadanya, durasi notnya cukup panjang, reverb-nya agak panjang, lebih enak. Ya. Karena antara alat musik A dan B itu blendingnya lebih dapat. Nah, ini yang seninya akustik sebenarnya di sini. Seninya akustik ya. Gimana dapetin timing, frekuensi, dan power yang enak ya. Terus selanjutnya adalah akustik spasial to space. Biasanya saya waktu nonton Jose Carreras di Guangzhou Opera House, yang di bawah saya nonton opera La Traviata di Roma. Di sini pure akustik, nggak ada sound system. Saya bisa ngedengerin orang kontrabasnya di mana, yang nyanyi di mana, kita bisa visual dan kita bisa lihat arah suaranya. Paling compare sama ini, di sini orang nyanyi-nyanyi nih, lari-lari kan tragedik, ini opera tragedik ya. Cerita sedih, dia lari-lari segala macam. Tapi suaranya dari sini doang. Kita nggak merasakan sensasi perbedaan suara dan sebagainya. Jadi ada bagusnya kita mendesain suara dan visual itu koheren. Jadi kalau antara suara dan visualnya nggak koheren, juga kurang enak. Ini contohnya, ini ada sebuah ini extensionnya gereja katedral. Di sini ada speaker beberapa ini, 1, 2, 3. Di sini ada ada video wall yang mana dia menampilkan perjalanan ibadah di dalam. Jadi di mana kami mendesain suaranya tuh asalnya dari TV, bukan dari 3 buah speaker yang ada di TV. Jadi secara spasial, secara temporal tuh harus dapat dari satu titik. Nah, sedangkan yang kedua ini sebuah aula ya, sebelah kirinya kaca, sebelah kanannya peredam. Dari pengalaman kita, kalau posisi peredam nggak terlalu menentukan arah suara. Jadi kita taruh peredam kiri, di kanan, di atas, itu mungkin nggak terlalu berbeda ketimbang
kita meletakkan sumber bunyi. Jadi meletakkan sumber bunyinya lebih penting daripada posisi kereta. Oke, itu kan basic akustik ya Pak. Tapi bagaimana akustik itu mempengaruhi pengalaman ruang untuk penggunanya? Oke. Sulit ya? Pertanyaannya sulit. Jawabnya juga bingung ya. Jadi dalam perjalanan saya belajar akustik, saya ketemu istilah namanya multisensory integration. Jadi tubuh kita ini punya, sebenarnya yang kita sebut panca indera itu 5. Sebenarnya total indera kita adalah 7. Pertama adalah penglihatan, kedua adalah suara, ketiga adalah touch, kita bisa rasain kasar, halus, kita juga bisa rasain panas atau dingin, terus smell, olfactory, bau-bauan ya, kemudian taste, kita bisa rasakan makanan pedas atau asam dan sebagainya. Kinetik itu indera yang membuat kita ingin bergerak. Jadi contohnya ya, ini kan ada ini mungkin ada 3 otak. Jadi ini ada teori, nggak tahu benar nggak percaya, cuma banyak yang bilang ini benar. Jadi manusia itu punya 3 otak, otak kadal, otak mamalia, dan otak human. Jadi secara insting kita punya insting kadal. Kadal itu intinya kalau ada bahaya kabur, kalau ada yang menyenangkan kita. Terus yang kedua mamalia. Mamalia berhubungan dengan emosi, bisa rasa sayang. Jadi kan monyet juga bisa kenalin anaknya dan bisa nyayangin anaknya. Nah ketiga human gitu. Ini yang beda ini. Kalau kita waktu SD diajarin budi pekerti, apa yang membedakan manusia dengan binatang, katanya manusia mesti budi pekerti. Nah, ini adalah otak yang ini. Nah, apa nih? 7 indera kita nih dikendalikan oleh 3 otak itu. 3 otak itu. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar ketemu sesuatu kabur cepet-cepet karena di saat itu mungkin ini otak ini yang bekerja. Jadi kenapa? Jadi apa hubungannya sama suara? Ya misalnya contohnya kita ngedesain ruangan yang ada dekat sama jalan kereta, terus ya lewat duduk. Secara alam sadar kita berasa kita diancam oleh sesuatu. Nah hormon tersebut dilepaskan, hormon negatif itu dilepaskan terus, lama-lama membuat kita tuh sakit, mungkin jadi cancer ya. Itu kenapa hubungan antara akustik dan penyakit. Atau yang kedua, yang simpelnya misalnya tiap kereta lewat kita spur emosi, ya, emosi juga sakit jiwa kan ya. Jadi darah tinggi. Dan human brain kita nggak bisa kontrol. Gas kereta gitu nggak bisa, karena hormonnya nggak sadar tetap jalan gitu ya. Jadi ini jadi dari pembelajaran itu saya bikin, jadi Alta Integra ini logonya 5 kotak. 5 kotak yang mewakili cahaya, udara, air, material, dan suara. Nah suara ini berhubungan sama indera pendengaran, cahaya, penglihatan, udara, hubungannya sama penciuman, dan taktil ini sebenarnya ada hubungan sama udara, ada hubungan sama material juga. Kemudian air ini indera lidah kita, dan ini vestibular, dan ini vestibular itu balance ya, proprioceptus ngomongnya susah, ini kinetik atau gerakan. Nah ini mungkin
ya tadi ya, jadi kalau kita ngedesainnya salah akan timbul perasaan negatif. Kalau kita desainnya bagus itu positif. Nah ini ada namanya sensory intelligence. Sensory intelligence itu tiap orang beda-beda. Kayak saya misalnya mungkin lebih peka di kuping, jadi saya lebih, ada juga yang lebih peka di mata ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti sebagai desainer pekanya di mata. Nah ini yang sebelah kiri adalah IQ, sebelah kanan adalah emotional intelligence. Jadi inputnya adalah indra, baru diolah sama otak kiri dan otak kanan. Yang itu yang menghasilkan perasaan negatif atau positif. Ya itu ceritanya panjang, ntar ada produktivitas, kesehatan. Nah ini mungkin sambil supaya nggak ngantuk, saya ada demo gitu. Hubungan antara suara sama body perception. Saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu berdiri supaya nggak ngantuk. Jadi ini ada suara dua ya. Ini suara hentakan kaki. Jadi ntar saya pencet coba irama kakinya samain sama suara yang ada di audio ini. Ayo silakan jalan. Oke, terus yang kedua. Ya silakan jalan. Apakah ada beda? Ada beda nggak? Jadi kalau menurut penelitian yang suara nomor 2, kita berasa tubuh kita lebih enteng. Yang suara pertama kita berasa tubuh kita lebih berat. Nah itu itu demo yang menunjukkan bahwa indera suara sama indera kinetik berhubungan. Tapi hubungannya di mana ya? Di sini. Di kan masuknya ke indera nih, sensori. Jadi ada kayak komputer tuh ada inputnya dulu, input semua masuk itu, terus diolah menjadi emosi dan kognitif. Itu yang tadi persepsi itu yang timbul antara suara dan ya misalnya contohnya yang tadi saya kadang-kadang kita juga desain TV suaranya delay sedikit sekian milidetik, kita juga merasa nggak enak tuh, ya kan, itu namanya latency atau apa gitu ya. Terus demo satu lagi deh ya. Ada demo. Yang demo ini kita angkat tangan gini. Tapi jangan angkat dulu, tungguin suaranya bunyinya. Oke, kita siap. Ulang ya. Ntar bunyi langsung angkat. Oke, terus kita angkat. Sekarang angkat lagi. Yang ngedesain gitu. Yaitu tightness. Terus selanjutnya mungkin ini kalau kekencengan kuping kita bisa sakit dan bisa hearing loss dan sebagainya ya. Jadi ini itu tadi pertanyaannya. Jadi mulai teknis akustik adalah pertama background noise, biasanya kriterianya desibel A atau noise NC ya, noise kriteria itu background noise di sebuah ruangan. Jadi saat mendesain kita lihat dulu misalnya jalanannya basic-nya seberapa desibel di jalanannya, terus kita kalau mau pasang AC nya seberapa bisik, dan
ruangan sebelahnya apa aja, kegiatannya apa aja, berisiknya seberapa banyak, itu hal-hal yang harus atau yang akan berpengaruh terhadap background noise. Jadi kita harus melakukan space analysis secara akustik untuk melihat noise itu terlihat. Tapi juga bisa juga gini nih, pertanyaannya ya, kalau kita ngedesain restoran alam kalau diukur akustiknya tuh berisik juga 55 dB atau 60 dB gitu kan. Tapi suara burung, suara apa ya yang enak-enak gitu, apakah itu noise? Ya jadi tadi balik ya, jadi ada toxic sound, ada nutritious sound. Jadi ada yang suara yang kita harus buang, ada suara yang sebenarnya ngedengerin suara-suara seperti itu sehat. Jadi saya tuh habit saya tiap pagi jalan pagi, dan kebetulan rumah saya masih ada suara burung sekitar 1 jam, itu membuat stres levelnya turun. Padahal kan tiap hari diukur-ukur deadline. Ya, jadi mendengar suara burung di pagi hari bisa menurunkan stres. Ini untuk noise. Yang kedua adalah di dalam ruangan sendiri, namanya tadi reverberation time. Tadi kan sudah diperagakan kalau reverberation time-nya 0,5 detik kayak gimana, pengaruh terhadap suara, terhadap musiknya, musik A, musik B, musik C, beda-beda. Kemudian yang kedua, speech integrity adalah speech, di mana kejelasan suara yang sound quality yang berhubungan sama musik. Nah kalau untuk speech integrity itu unsurnya adalah seberapa kencang saya ngomong. Jadi kualitas suara pembicaranya dulu, itu pertama. Itu ditentukan seberapa baik saya artikulasi suara saya, jarak mulut saya ke mikrofon dan sebagainya. Terus yang kedua adalah reverberation time ruangan. Ini kebetulan ada open jadi ada lagi pantulan kembali, yang mantulin paling atas bawah. Yang ketiga adalah background noise. Jadi saya ngomong kan ada gangguan dari suara hujan atau apa. Kebetulan suara hujan sama suara speakernya dengan suara speaker jadi masih oke. Yang terakhir adalah kualitas pendengaran dari audiens. Jadi saat ngedesain kita juga harus tahu kita ngedesain buat siapa, umur berapa. Jadi kalau umurnya mungkin kita ngedesain rumah jompo, mungkin speech intelligibility-nya harus lebih baik. Atau misalnya rumah ibadah banyak orang tua, nah orang tua itu harus diletakkan di tempat yang suara yang terbaik. Ini ada demo lagi. Suara bukan hanya digunakan yang merambat. Suara juga digunakan sebagai media penyampaian informasi sekaligus emosi seseorang. Tidak jarang penerimaan terhadap suara yang tidak tepat dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Salah satu yang mempengaruhi kondisi ini adalah media. Ya, jadi di sini kelihatan kita pasang 14 speaker yang dibunyikan, kemudian dikasih delay tertentu sehingga suaranya ntar bisa berasa dari depan. Ini proyek kita di Bursa Efek Indonesia. Jadi dulu problemnya katanya suaranya nggak jelas. Kalau penutupan bursa banyak wartawan datang pakai HP rekam, sampai di rumah didengerin nggak bisa nulis balik. Gitu. Jadi direksinya dari speaker tadinya 2, 4, 6, 8, 16. Makin banyak speaker makin nggak jelas. Terus kita kurangin jadi 4. malah jelas banget. Ini jelas. Ini ruangannya. Ini bukan yang merambat.
Jadi Juga cukup digunakan sebagai media penyampaian. cukup di posisi speaker aja udah jelas banget. Gitu. Ya, mungkin apa? Ini teknikal semua ya kan. Nah ini, jadi ini mulai masuk teknis. Tadi kan suaranya bola-bola terus, ini suaranya nempel ke dinding atau ke apa partisi gipsum atau apa. Ini sebagian itu diabsorb, diserap oleh bahan tersebut. Sebenarnya nggak diserap ya, kalau kita belajar fisika ada namanya hukum kekekalan energi. Jadi suara kan energi mekanis. Jadi energi mekanis ini menggetarkan si partisi. Jadi dia bergetar. Nah, sebagian menjadi panas. Jadi itu namanya absorpsi energi atau absorpsi suara. Sebagian yang nggak bisa menggetarkan partisi dipantulkan kembali. Ada 3 ya, ada reflection, ada diffuse, ada diffraction. Terus yang terakhir suaranya nembus, orang bilang oh bocor, nembus. Jadi ada 3 hal itu yang terjadi di sebuah ruangan. Nah, ukur absorb koefisien kayak gini lumayan mudah. Ya tapi mungkin perlu tahu ya, jadi kalau ntar ngedesain, kalau kebetulan kliennya nggak ada budget, ya mungkin kalau specify karpet, gitu, ya, lihat aja minta data absorb koefisiennya seperti apa. Habis itu ya, karena tuh NRC itu noise reduction coefficient. Kalau untuk ruangan-ruangan yang ada hubungan dengan musik sebaiknya minta data sound absorption coefficient. Tapi kalau cuma bikin ruang-ruang simple, data NRC itu. Terus yang kedua, ini ngomong bocor itu namanya sound partition loss. Jadi cara ukurnya di sini ada sumber suara, di sini mikrofon, di ruangan dengung, di sini ditangkap sama sound analyzer, terus di receiving roomnya suaranya perbedaannya berapa nih? Nah ini namanya transmission loss. LP1 kurang LP2 plus 10 log S lagi A. Terus A sama dengan ini rumus Sabin 0,161 volume ruangan bagi LP. Nanti programnya aja yang bantu ngitungin ya Pak. Kita nyerah. Nah ini dari transmission loss ini grafik frekuensinya. Timbul SPC adalah ini garis SPC. Jadi kalau ngedesain, balik lagi ya, kalau ngedesain ruangan yang syarat dengan low frekuensi sebaiknya minta data transmission loss, karena SPC itu bisa menyesatkan. Jadi misalnya desain studio musik kan suara drumnya kencang, SPC-nya 50 hilang dong, kan di luaran background noise-nya 50, jadi pas-pasan. Ternyata low frekuensinya cuma 15 aja. Jadi yang tembus keluar adalah 85 low frekuensi. Tapi kalau ngomong SPC 50, nah itu menyesatkan. Ada lagi impact insulation loss, ini suara dari atas ke bawah, yang mungkin boring ya, ini skip aja. Mungkin yang itu yang teknis. Oke. Sekarang ke yang lebih non teknis deh. Kita tahu kan ada tadi Bapak bilang ada rumah ibadah, ada studio musik, ada mungkin ruangan-ruangan sederhana. Itu bagaimana membedakan fungsi akustiknya satu sama lain, atau bagaimana cara kita
menentukan oke ini akustiknya harus seperti ini, itu ruangan itu harus seperti itu. Gitu. Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau di orang interior atau arsitek zoning ruangan based on misalnya ruang tidur, sama ruang keluarga, ruang belajar. Kita sebagai akustisian baginya lain. Ini space untuk berkomunikasi misalnya begitu, atau space untuk ada kolaborasi dan komunitas, community kayak restoran, kriterianya juga berbeda. Ada lagi area concentration space ini seperti ini. Jadi ini yang sebelah kiri ini ruang meetingnya guidance, partisinya Vespa ya. Promosi. Yang atas juga. Yang atas Bank of America, partisinya juga Vespa. Yang di bawah ini yang kiri ini sama Pak Mirsa, yang atas sama Bu Sarah, terus yang di bawah ini AstraZeneca sama Pak Ivan. Di sebelah kanan ini kamar tidur. Jadi kalau kamar tidur kriterianya lain lagi. Ini hotel kata Oma di hotel Tohet tadi. Dengan Pak Aang. Kemudian kalau dari sisi ini konten, ada ini area konten musik, jadi atau kita sebutnya sound production space, dari studio musik di mana dilakukan rekaman namanya ruangan produksi, atau studio seperti ini dijadikan live music performance itu juga sound production, atau misalnya rumah ibadah pun kita bisa sebut sebagai sound production, auditorium juga sama. Setelah itu biasanya direkam dan edit, di mastering segala macam, itu namanya sound production space. Setelah itu didengar ulang di rumah atau di sharing lewat TV, itu namanya reproduction. Jadi apa yang direkam kita dengar ulang. Masing-masing ada kriterianya juga seperti. Kalau diceritain mungkin satu semester. Jadi waktunya. Mungkin selanjutnya ini mungkin yang saya sering alami sih Pak dalam mendesain ruangan atau interior ya kalau buat saya, challenge dalam menyeimbangkan antara elemen akustik dan elemen estetik. Kadang karena di ruangan tertentu butuh akustik ekstra, contohnya kayak saya bisa bikin boardroom, bikin multifunction room. Pasti kalau kita kan pengennya cakep-cakep tuh, cantik-cantik gitu, pengen kaca semua gitu, tapi kan ada batasan yaitu di akustik. Itu biasanya gimana Pak? Oke, thank you ya, ini pertanyaan yang Sering tricky, sensitif juga dan tricky, very sensitive question. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang sesuai dengan topik di Amerika dan diuji bagus. Jadi Nagata dipakai di mana? Ya for info dia juga lagi bikin konsep hall di situ. Saya jadi lokal partner. Jadi di sini arsitek dan konsultan akustiknya kerjasama luar biasa, dan ini konsep hall yang terbaik, konsep hall modern yang terbaik saat ini. Tapi ini proyeknya delay 8 tahun dan budgetnya 4 kali lipat daripada rencana. Jadi ownernya ikutin. Jadi tadi tanya gimana dapetin the best of two world, ya kita butuh waktu lebih banyak, ikutin aja. Butuh duit lebih banyak, ikutin aja. Iya kan Pak. Terima kasih Pak Heru. Thank you Jules for the time. Thank you. I give it back to
Pak Reza. Thank you Pak Herwin, thank you Mr. Gios, and thank you Bu Sarah.